Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Multiskill dengan saya Muhammad Kamaluddin. Pertemuan di pertama kali ini untuk Microsoft Office Word. Langsung saja saya ke programnya. Kebetulan saya sudah ngetik, tapi sini saya Ctrl N dulu. Biar teman-teman tahu sebelum melakukan pengetikan ada 5 hal yang harus teman-teman siapkan. Pertama, yaitu harus ada ruler, yang kedua ada text boundaries, pengaturan paragraf, kemudian yang keempat ada pengaturan page setup, yang kelima pengaturan jenis font. Langsung saja ke pengaturan yang pertama, masalah ruler. Ruler bisa kita atur untuk kita tampilkan ataupun kita sembunyikan di menu view ruler. Kalau centangnya dihilangin maka nggak muncul, kalau dicentang maka pasti muncul. Kalau yang namanya text boundaries atau garis bantu atau margin, bisa teman-teman cek di file, kemudian pilih option, pilih menu advance, scroll ke bawah, di bagian show document content, di sini ada show text boundaries. Saya misalkan akan hilangkan, hilang. Kalau muncul, klik menu file kembali, menu add option, advance, show document content, show text boundaries dicentang, lalu di OK, maka di sini akan fill. Sudah 2 hal. Yang ketiga yaitu pengaturan ke paragraf. Pastikan di paragraf spacing before after 0. Ini jarak spasi antar paragraf. Paragraf 1 ke paragraf 2 pakainya after, paragraf 2 ke paragraf 1 pakainya ngaturnya di before. Untuk line spacing, jarak spasi antar line atau antar baris, kalau kita bikin 1,5, jadi nanti jaraknya 1,5 pt. Setelah ini tinggal di OK. Jadi di bagian paragraf cukup kita fokus di bagian spacing dan line spacing. Kalau indentation left, indentation right, ini biarkan aja tetap 0. Karena kalau kita isi nanti setelah dikasih jarak menggunakan margin, nanti left-nya misal 3, ketika kita isi 1, maka nanti jarak dari kertas awalnya itu ada 4. Seperti itu, maka ini dinolkan aja. Karena sudah diatur sebelumnya di bagian margin. Setelah itu tinggal di OK, saya lanjut ke page setup. Nah, di page setup ini adalah pengaturan ukuran kertas paper size atau ukuran batasan pengetikan. Ada top, left, bottom, right. Top saya rubah ke 4. Untuk berpindah kita bisa menggunakan tab, teman-teman. Nah, jadi seperti ini cukup lebih simpel. 4. Nggak perlu kita klik, kalau klik di sini boleh nggak? Ya boleh, cuman butuh waktu yang agak lama. Tapi kalau kita ketik aja seperti ini cukup. Nggak perlu nambahkan sentimeter, nanti akan tambah secara otomatis. Orientation saya pilih potret. Paper ada yang sering banget dipakai di Microsoft Word itu ada 3 jenis kertas, A4, A4S, dan juga F4. Tapi di sini teman-teman cari hanya ada yang namanya A4. 4S nggak ada, karena A4S itu sebenarnya poinnya selisih 0,5 cm di bagian width-nya. Untuk height-nya sama. Ini ukuran A4S. Kalau ukuran F4 yang beda di sini. Ini untuk ukuran F4. Nah, setelah 5 hal ini disiapkan, teman-teman baru bisa langsung mengetik. Jadi nanti nggak perlu banyak yang kita edit kayak gitu. Kalau ini contoh untuk ukuran skripsi, ukuran tesis segini. Atau ukuran proposal juga bisa menggunakan ukuran ini. Tapi untuk surat nanti berbeda lagi. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan untuk teksnya, maka tinggal saya edit untuk materi pertama yaitu indentasi, pengolahan indent, dan juga formatting paragraf. Saya akan mengatur judul ini biar jadi di tengah. Bisa dengan Ctrl E dan Ctrl B. Untuk pembukaan, ini mau diletakkan di tengah juga bisa, di Ctrl E, Ctrl B untuk cetak tebal. Nah, kebetulan isi dari atas ini sampai bawah. Nah, ini belum di rata tengahkan. Atau rata kanan kiri, mohon maaf, rata kanan kirinya kan belum rata nih. Bisa menggunakan Ctrl J untuk perataan rata kanan kiri. Di sini saya sudah menyiapkan ada 4 alinea atau 4 paragraf. Untuk ngeblok, cara blok nih, kadang kan teman-teman ngeblok seperti ini, oh lepas di tengah-tengah, mau lanjut lagi malah pindah. Nah, cara cepatnya atau ada beberapa banyak alternatif sebenarnya. Kalau cara dari saya misal,
keluarkan kursor di luar dari teks bondaris sampai muncul panah seperti ini. Kalau klik satu kali hanya ngeblok satu baris, kalau dua kali klik langsung satu paragraf seperti ini. Nah, ini kalau misalnya ngeblok satu paragraf dengan cara cepat. Nah, ini berarti belum satu paragraf. Nah, kayak gini. Kalau mau dari dalam, double klik hanya satu kata, 3 kali klik harusnya untuk satu paragraf. Nah, ini. Atau menggunakan klik yang di awal, pakai shift, tekan shift, klik yang di akhir, juga bisa seperti ini. Nah, untuk paragraf pertama ini saya geser menggunakan first line indent, indentasi first. Di sini atas ada namanya first line indent, ini untuk menggeser baris pertama di paragraf. Kalau misal mau, nah, kalau misal mau semua baris, maka pakainya left indent, yang paling bawah sendiri. Yang ini. Gitu. Kalau misal mau baris kedua dan seterusnya, pakainya ini, hanging indent. Nah, yang terakhir nih, misal saya geser menggunakan first line indent kembali, atau pakai hanging indent. Ya, itu juga boleh. Seperti ini. Saya tambahkan note mathematics and chemistry atau saya tambahkan nanti saja ya, ini saya saja. Nah, ini teman-teman untuk materi pertama, formatting paragraf, cukup seperti ini untuk pengaturan. Tadi ada first line indent, baris pertama pada paragraf akan geser. Apakah hanya satu paragraf? Boleh lebih dari satu enggak? Boleh. Kalau mau lebih dari satu, harus diblok dulu. Seperti ini. Saya kembalikan dulu. Nah, Ctrl Shift M untuk menggeser. Kalau ini ada dua paragraf nih. Nah, pakai first line indent semuanya juga bisa. Ini ya. Jadi nggak harus per paragraf. Ini sesuai kebutuhan saja. Seperti itu teman-teman untuk di formatting paragraf. Selanjutnya bisa tetap saksikan, tetap amati di video-video tutorial yang saya buat ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.